Selamat datang di Hema POS Tutorial. Dalam video ini akan menjelaskan tentang detail semua langkah untuk pengoperasian POS ini. Tapi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang flow transaksi atau skema transaksi yang akan ada di dalam program POS ini. Proses ini akan diawali oleh orderan dari customer. Customer akan melakukan order kepada setting. Yang dimaksud dengan setting oleh kami adalah operator atau yang biasa disebut Dexprint. Dari setting akan membuat PO dari data order customer. Ketika PO sudah selesai, data akan ditransfer ke kasir. Kasir di sini berfungsi untuk mengecek dan mencatat transaksi. Setelah kasir oke, akan masuk dan mengakses dan mengirimkan SPK kepada produksi. Dari produksi akan langsung mengeksekusi. Setelah selesai, orderan akan dilaporkan ke kasir dan selanjutnya pembayaran akan dilunasi oleh customer dan orderan akan langsung diambil atau di pick up oleh customer. Oke, sekarang kita akan memulai simulasi untuk transaksi. Oke, silakan buka URL-nya di pos.ddns.stripserver.com/28080. Oke. Untuk proses persiapan, kita login juga sebagai Big M atau Branch Manager. Yang akan ditampilkan pada halaman BM ini adalah semua report transaksi. Jadi default untuk tanggalnya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan kita masih bisa edit dan diset sesuai kemauan dan kebutuhan Anda. Dan ada HPP. HPP adalah harga modal dan didapat dari semua data yang ada di dalam setting. Di sini kita bisa lihat profit. Profit ini diambil dari omset dikurangi oleh HPP. Dan di sini kita bisa melihat presentasi omset untuk masing-masing mesin. Di tabel ini, kita mengilustrasikan dengan mesin Starjet, Develop, dan Develop juga ada mesin Develop Color dan Develop BW. Jadi, untuk perhitungan omset mesin ini, dan ini juga bisa menjadi acuan untuk para pebisnis digital printing. Dari tabel ini akan dihitung dari kategori masing-masing mesin. Seperti mesin Develop, ini akan menghitung berdasarkan per clicks, dan untuk mesin Starjet berdasarkan hitungan per meter. Dan di bawah ini adalah chart untuk grafik. Hasilnya sama seperti yang di atas, menunjukkan grafik day to day. Jadi kita bisa melihat progres dan result dari hari per hari transaksi kita. Dan ada sales by day, adalah rangkuman atau summary dari transaksi kita per bulan. Jadi bisa menampilkan pada transaksi kita dalam bulan ini, di hari apa saja, yang paling sepi dan sedikit transaksinya. Dan di sebelah kanan ada totalnya. Selanjutnya, ada data pemakaian bahan. Untuk sebelah kiri adalah data pemakaian bahan per meter, dan sebelah kanan adalah data pemakaian bahan per lembar. Dan yang barusan kita lihat adalah sebagai data report. Sebelum kita mulai langkah-langkah yang saya jelaskan di awal tadi, pertama-tama kita harus set material dan bahan. Jadi pada halaman ini, kita bisa set untuk daftar material dan bahan. Set daftar mesin, set daftar finishing, set daftar potong, dan set daftar jenis display. Kita ambil satu contoh untuk set bahan. Sebagai contoh, saya akan masukkan nama bahan. Untuk contoh di sini, saya beri nama dengan Flexi 280A dengan kategori yang menyesuaikan dengan kategori masing-masing bahan, yaitu per meter atau per lembar. Dan untuk contoh kali ini, kita set dengan kategori per meter. Masukkan HPP-nya atau harga modal. Harga tersebut sudah termasuk modal untuk mata ayam dan lem. Klik tombol tambahkan. Dan kita bisa cek untuk bahan yang baru saja kita input, sudah ada di list harga bahan. Seperti yang bisa kita lihat, bahan yang sudah kita input tadi sudah masuk di dalam list harga bahan. Cara tersebut sama halnya bisa kita lakukan untuk semua set harga mesin, set harga finishing, set harga potong, dan set harga display. Dan daftar harga potong bisa dengan beberapa alternatif seperti potong manual atau potong dengan mesin cutting yang diset sesuai dengan harga yang sudah Anda tetapkan. Dan untuk display kita bisa masukkan daftar seperti X-banner atau roll up banner. Setelah itu, kita harus input atau memasukkan harga jual produk. Sekarang kita masuk ke halaman harga jual produk. Semua data harga produk yang sudah diinput sebelumnya akan masuk di list ini. Sekarang coba kita tambahkan. Pilih berdasarkan kategorinya. Dan kita isi masing-masing field. Pilih jenis mesin. Masukkan jenis bahan. Dan juga finishingnya. Dan kita isi jumlah minimum, ini apabila ada ketentuan dari produk tersebut. Apabila dalam pembelian bahan ini, di atas quantity 100, harganya jadi lebih murah. Nah, harga dan quantity ini yang kita isi, dan kita bisa cek harga. Jadi harga yang kita masukkan ini sudah pernah diinput atau belum. Akan ada indikasi bahwa harga tersebut sudah pernah ada, jika Anda sudah pernah menginput data ini sebelumnya. Dan selanjutnya, kita akan tambah harga. Lakukan langkah-langkah tersebut untuk semua harga jual. Di list ini kita juga bisa menyediakan kolom search, jadi kita bisa memfilter dengan mudah dan cepat bila kita ingin mencari detail-detail dari produk tersebut.
Setelah itu, kita masuk ke halaman admin. Pada halaman admin ini, kita menginput semua data karyawan berdasarkan job desk mereka. Dan untuk menginput karyawan baru dengan langkah-langkah berikut, isi dulu username dan password dari akun BM ini. Dan isi masing-masing field, pilih posisi yang akan diinput, dan tambahkan, dan setelah itu akan masuk ke dalam list. Nah, setelah data ini sudah selesai diinput, maka proses untuk persiapan data sudah selesai. Kita akan melanjutkan langkah-langkah untuk transaksi seperti yang sudah dijabarkan di awal video ini. Sekarang, kita akan mensimulasikan demo dari masing-masing step. Step pertama, kita masuk sebagai setting. Isi username, setting, dan password juga sama, setting. Kemudian masuk. Setting ini adalah sebagai pembuka, karena operator setting lah yang akan menerima customer dan akan memasukkan data order dari customer. Di sini terlihat semua list dari customer yang sudah dengan status done dengan tag tabel warna hijau, cancel dengan tag tabel warna merah, payment adalah dengan label warna kuning, dan status payment adalah status yang sudah dibayarkan oleh customer. Oke, sekarang kita mulai untuk simulasi order. Klik Add WO. Langkah pertama, kita pilih dulu klien yang akan memulai order. Apabila nama customer belum pernah diisi dan dimasukkan dalam list klien, maka kita harus input data klien baru. Lalu, isi field dengan nama lengkap sesuai dengan data customer. Setelah selesai, akan otomatis terinput dan data tersebut akan juga masuk ke dalam list klien. Jadi, apabila customer tersebut akan mengorder lagi di kemudian hari, kita hanya tinggal mencari di list klien. Oke, sebagai contoh, kita akan bertransaksi untuk mengorder produk large format. Kita masukkan data produk, panjang dan lebarnya dalam hitungan meter. Pilih mesin yang akan digunakan. Sebagai contoh, kita pakai mesin Starjet. Masukkan bahan, kita akan contohkan dengan bahan Flexi A, tanpa laminating dan tanpa potong. Oke, kita tekan tombol cek harga dan estimasi total harga akan tertera. Harga 40.000 di sini berdasarkan hitungan harga modal 20.000 per meter dengan input data order 1 kali 2 meter. Setelah selesai pengisian data order, kita klik tambahan pesanan, lalu akan masuk di dalam list keterangan yang ada di bawah. Untuk menambahkan orderan, kita bisa pilih lagi dengan langkah-langkah sama seperti sebelumnya. Dan jika tidak, atau memang sudah selesai menginput semua orderan, kita bisa klik tombol check out. WO akan keluar setelah pemesanan selesai. Setelah itu, secara otomatis data tersebut akan terkirim pada akun kasir. Dan semua data dan harga akan di-ACC oleh kasir. Oke, dengan ini proses pada setting sudah selesai. Sekarang kita bisa masuk ke dalam akun kasir. Kita login dengan username kasir dan password kasir juga. Di sini kita bisa lihat ada nomor WO yang baru saja diinput, nomor WO 26. Setelah cocok nama WO dan klien, kita klik update. Di sini kita bisa cross-check ulang data pemesanan apa-apa saja yang sudah diorder. Dan kasir juga bisa memasukkan diskon jika memang ada program promo atau diskon lainnya. Dan otomatis akan terupdate. Dan kita bisa isi DP sebagai uang muka. Jadi contoh, ketika kita memasukkan DP 10.000, dan secara otomatis akan terlihat berapa sisa yang akan dilunasi nantinya oleh customer. Setelah ini kita bisa cek ulang data plus detail harga dari order tersebut. Kita bisa langsung klik tombol print untuk pencetak menjadi invoice. Dan secara paralel juga akan masuk ke dalam database untuk produksi dan data ini akan menjadi SPK untuk bagian produksi. Ya, dengan ini proses sebagai kasir sudah selesai. Sekarang kita login sebagai produksi. Login dengan username produksi dan password juga produksi. Di sini akan terlihat list order atau SPK dan terlihat pada action. Apabila terlihat status seperti ini, berarti statusnya sudah di print atau sudah selesai. Jadi untuk status ini sudah tidak bisa lagi dirubah. Dan di sini terlihat ID WO dan nomor order. Oke, sekarang kita masuk ke detailnya. Di page ini detail transaksi akan terlihat. Terlihat detail SPK, apa saja item produk yang akan di print. Apabila sudah selesai di print, klik tombol kembali dan klik proses untuk menandai bahwa data order ini sudah di-print atau sudah diproses. Dan setelah itu, status berubah menjadi print. Dan secara otomatis, data update ini juga akan terupdate ke dalam database kasir. Oke, produksi sudah selesai. Oke, kita masuk lagi ke akun kasir. Oke, sekarang kita masuk lagi ke akun kasir. Dengan username kasir dan password juga kasir. Sekarang terlihat data order yang sudah di-ACC oleh kasir sudah mempunyai status print. Kasir juga masih bisa melihat ke dalam detail order untuk memake sure lagi item-item order. Jadi bisa melihat detail customer dan juga detail order.
bisa melihat total transaksi, apakah customer ini mempunyai hutang atau tidak. Oke, sekarang kita masuk lagi ke detail order sampel kita tadi. Make sure kembali data harga dan status pembayarannya. Apakah sudah lunas ataukah masih DP? Sudah dilunasi, ubah angka yang tertera pada kolom DP menjadi harga yang sama dengan nominal transaksi. Kemudian, apabila sudah cocok, ubah status yang ada di kanan atas menjadi done dan update. Kemudian, selesai. Untuk semua data transaksi akan terupdate secara otomatis ke dalam data BM dan owner. Jadi para branch manager dan para pemilik bisa langsung mengetahui detail dari transaksi mereka lifetime day to day. Oke, sekian dari kami. Untuk selengkapnya bisa hubungi kami via email di heimapos@gmail.com. Dan terima kasih.